seorang wanita sahabat yang bernama atau yang dipanggil dengan Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah. Dan itu dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dirajam maksudnya hukum mati. Ya, cuma proses hukum matinya tersebut dengan cara rajam. Ya. Itu dilempari dengan batu. Ketika mereka sudah meninggal, maka apakah jenazah mereka ini disolatkan atau tidak? Di bab kita sekarang ini adalah tidak disolatkan. Tarkus salati alal marjum, tidak menyolatkan mayat yang meninggal disebabkan oleh hukum rajam. Meskipun ini permasalahan khilaf di antara para ulama, sebagaimana permasalahan sebelumnya, yaitu orang yang syahid. Orang yang syahid apakah disolatkan? Khilaf para ulama. Jumhur ulama tidak disolatkan dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, sementara Abu Hanifah, Thawri, wal Muzani dan juga Ibnul Musayyab, Al Hasan Al Basri berpendapat disolatkan. Ya. Bab kita sekarang ini juga khilaf, sebagaimana dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Dua bab berkenaan dengan itu. Yang pertama tidak menyolatkan, dan bab berikutnya menyolatkan. Kita baca hadis di bab yang sekarang ini, tidak menyolatkan jenazah orang yang meninggal disebabkan hukum rajam. Hadis 1956. رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فلما أدركته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah, di mana dia bercerita anna rajulan min aslama jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dari Aslam. Aslam ini nama kabilah. Aslam nama kabilah. Hadis ini karena dibawakan juga oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Jabir ini, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Fathul Bari menjelaskan dengan rinci tentang laki-laki ini. Ya. Kata beliau dalam sebagian lafaz ata rajulun, ditambahkan minan nas, dari manusia, atau minal muslimin, dari kaum muslimin, berarti menunjukkan bahwa dia sahabat. Ya. Di lafaz yang lain dari hadis Jabir bin Samurah, bukan Jabir bin Abdullah tapi Jabir bin Samurah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dengan namanya langsung yang tadi saya sebutkan, yaitu Ma'iz bin Malik Al-Aslami. Aslami ya disebut kepada suku Aslam tadi. Ma'iz ibn Malik Al-Aslami, itu nama lengkap dari laki-laki yang diceritakan oleh Jabir
Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma di sini, ata rajulan min aslam, datang seorang laki-laki, anna rajulan min aslam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki dari kaum atau dari suku Aslam yang namanya siapa? Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Nabi, kata Jabir di sini, fa'tarafa bizina. Fa'tarafa bizina. Dia mengaku berbuat zina. Datang mengaku, bukan datang tertuduh. Ya, bukan datang karena ditangkap dituduh berzina, tetapi dia datang mengaku berbuat zina. Inilah perbedaannya. Ya, inilah sesuatu yang luar biasa ya. Ketakutan mereka terhadap dampak dari dosa. Datang kepada Nabi mengaku berzina, fa'arada anhu, Nabi SAW berpaling darinya, tidak dipedulikan oleh Nabi. Ya. Summa i'tarafa, kemudian dia mengaku kembali, mengulangi pengakuannya. Fa'arada an, Nabi kembali sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Summa i'tarafa fa'arada an. Kemudian dia mengaku ketiga kalinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kembali berpaling dari beliau. Dalam sebagian riwayat bahwa dia berpindah ke arah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Misalnya sekarang mengarah barat, dari arah barat dia datang dan mengatakan, saya telah berzina ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya ke arah yang lain, tidak mempedulikannya. Kemudian dia pindah ke arah Nabi menghadap. Lalu dia mengatakan lagi, saya berzina ya Rasulullah. Nabi tidak peduli, berbalik lagi ke arah yang lain, dan dia pindah ke arah kemana Nabi menghadap dan kembali mengatakan saya telah berzina. Kata Jabir, hatta syahida ala nafsihi arba'a marrat, sampai 4 kali dia mengaku, menyatakan pengakuan tadi bahwa dia telah berbuat zina dari 4 arah. Ke arah Nabi SAW berpaling. Setelah 4 kali, faqala Nabi SAW, Nabi berkata, baru dipedulikan oleh Nabi, direspon oleh Nabi pengakuannya dengan bertanya, abika junun, apakah engkau gila? Ya, apakah engkau gila? Qala la, kata laki-laki ini, tidak. Ya memang orang gila tidak pernah ngaku gila. Ya, tetapi memang dia tidak gila. Cuma orang gila pun tidak ngaku gila sebenarnya. Tapi di sini memang dia tidaklah gila radhiyallahu taala an. Qala ahsanta, Nabi kembali bertanya, apakah engkau telah muhsan? Ini istilah dalam ungkapan syariat yang dijadikan istilah dalam fikih, yaitu muhsan yang sudah berlindung, ya, sudah ada perlindungan dengan pernikahan, sudah dilindungi oleh nikah, oleh istri, oleh suami dari berbuat zina. Ya, ahsanta, apakah engkau telah menikah? Qala na'am, kata laki-laki ini, sudah. Fa'amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farujim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk ditegakkan hukum rajam terhadapnya. Falamma adlaqathu al-hijaratu farra, ketika dia sudah dihujani oleh batu, ya, ketika dia sudah dihujani oleh batu karena dilempari oleh banyak orang, maka dia pun lari, tak kuasa menahan rasa sakit. Fa'udrika, maka dia pun dikejar. Farujima, dan kembali dirajam. Dikejar untuk ditangkap dan dihadirkan untuk dirajam kembali sampai
beliau radhiyallahu taala anhu meninggal, famat. Ya, jadi dilempari sampai meninggal. Famata faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaira. Maka Nabi SAW mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik terhadapnya, kata-kata yang baik. Ya, walam yusalli alaihi. Nah, ini dalilnya. Kata Jabir, Nabi SAW tidak menyolatkannya, maksudnya salat jenazah. Dari situlah ada pendapat bahwa yang meninggal syahid, yang meninggal karena dirajam tidak disolatkan karena Nabi tidak menyolatkan. Nabi tidak menyolatkan belum tentu tidak disolatkan sama sekali. Ya, belum tentu tidak disolatkan sama sekali. Sebagaimana nanti akan ada bab-bab yang berkenaan dengan permasalahan ini. Karena Nabi SAW untuk sebagian orang Nabi tidak menyolatkan dan dia suruh yang lain untuk menyolatkan, seperti orang yang punya hutang. Ya. Di sini kata Jabir, Nabi tidak menyolatkannya dan tidak ada pernyataan di sini bahwa dia dilarang oleh Nabi untuk disolatkan, dan juga tidak ada di sini pernyataan bahwa Nabi mengatakan solatkan oleh kalian. Nah, maka muncullah permasalahan ini ngambang begitu saja sehingga diambillah dalil bahwa tidak disolatkan karena Nabi tidak menyolatkannya. Wallahu a'lam. Ya. Jabir menyatakan bahwa Nabi tidak menyolatkan jenazah Ma'iz bin Malik Al-Aslami pasca dihukum rajam radhiyallahu taala. Dan ini luar biasa ya, pelajaran dari kisah mereka ini. Memilih untuk mendapatkan hukuman di dunia daripada mendapatkannya di akhirat. Dan juga dalil bahwa dosa kita bila tidak diketahui oleh orang banyak, meskipun dosa itu dosa yang ada ancaman hukuman di dunia, tutupi sebelum bila belum sampai ke ranah hukum, ya, bertobat dan tutupi. Asalnya seperti itu. Maka Nabi SAW tidak mempedulikan, ya, tidak mempedulikan sampai dia bersaksi untuk dirinya sebanyak 4 kali. Barulah direspon oleh Nabi SAW. Dan dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bila seseorang memiliki dosa, asalnya jangan diumbar-umbar, jangan disebarkan, jangan beritahu siapapun juga. Dan begitu juga setelah kita bertobat, hijrah, memperbaiki diri, jangan nanti bercerita setelah hijrah, setelah bertobat, setelah memperbaiki diri, saya dahulu begini, sebut semua dosa. Ini tidak dibenarkan, kecuali bila ada kaitannya dengan orang lain. Kalau tidak ada kaitan dengan orang lain, tutup, jangan sampai ada yang tahu. Ya, dengan catatan benar-benar menyesali dosa, ya, tinggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Adapun bercerita kadang setelah hijrah dan bahkan merasa bangga dengan cerita dosa-dosa yang telah lama, ini berbahaya. Bangga dengan dosa walau setelah hijrah. Saya dulu begini, ini berbahaya. Walau dia sudah tidak melakukannya lagi, tetapi ada rasa bangga dengan dosa tersebut. Ini luar biasa. Ini termasuk mujaharah. Waliyadzubillah. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku dalam status kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Jadi diletakkan pada zona aman. Walau dengan dosanya yang tidak sedikit, kecuali orang-orang yang memperlihatkan, bermujaharah. Memperlihatkan bisa jadi saat berdosa dia tampilkan, tontonkan kepada orang banyak, atau bercerita. Orang tidak nampak, tapi dia cerita sama orang dengan bangganya. Ini berbahaya. Tidak akan dapat zona aman. Tidak mungkin diampunkan oleh Allah ketika dia tidak bertobat. Atau setelah bertobat lalu dia cerita untuk bangga-bangga, ini
nilai taubatnya tercoreng. Waliyadzubillah. Dan tadi luar biasa, ingin bersih dan ingin memilih untuk dihukum mati, ya, agar dosa zina yang hanya satu kali itu diampuni oleh Allah dan tidak ada merembet nanti ke akhirat. Selesai di dunia, tidak ada lagi tuntutan di akhirat. Tuntutan akhirat yang tidak mungkin. Ya, ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kalau Allah tetapkan disiksa, ya siksa. Tidak ada kesempatan untuk merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada anaknya, "Salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a." Sekarang minta apa yang kamu mau dari hartaku di dunia ini. Tapi nanti di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anaknya di hadapan keputusan Allah, apalagi yang lain. Maka selesaikan di dunia. Segera urusan-urusan kita sesama kita selesaikan di dunia sebelum nanti kita tidak lagi mampu untuk menyelesaikan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Kita lanjut bab berikutnya, bab yang ke-64. Nah, ini kebalikan dari bab yang tadi. Tadi tidak menyolatkan, di sini menyolatkan. Disolatkannya orang yang meninggal disebabkan hukum rajam. Hadis 1957. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت وهي حبلى فدفعها إلى وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وإن وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. Hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah tentang seorang wanita dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna imra'atan min Juhainah, anna imra'atan, bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ya, dalam kasus yang lain dari suku Ghamidiyah. Ya. Ini di suku Juhainah bisa jadi satu orang dengan suku kecil dan besarnya, karena suku bangsa Arab itu ada suku dari yang besar kemudian nanti mengerucut. Ya. Kerucutan itu kadang disebutkan seperti Nabi SAW. Al-Hashimi Al-Qurashi, ya, Al-Hashimi ini di bawah Quraisy, karena Quraisy ini kakek Nabi yang ke-8 atau ke-9 tingkatannya. Quraisy ini kalau tidak salah Malik ibn Fihr ini yang, atau Fihr ibn Malik yang digelari dengan Quraisy, nanti turun ke bawah sampai Hashim, ayahnya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim.
bin Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, nanti sampai kepada Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu yang digelari Quraisy. Jadi semakin ke atas kan semakin banyak cabangnya, semakin besar. Ya. Nah, dari bawah seperti Hashim tadi, Nabi SAW dari Bani Hashim. Ya. Wastafani min Bani Hashim. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Ya. Wastafa Quraisy min Kinanah. Wa Kinanah min waladi Ismail. Ya. Maksudnya bisa jadi Juhainah ini adalah dia juga Al-Ghamidiyah, atau bisa kemungkinan orang lain, wanita yang lain. Di sini diceritakan anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari suku Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menjumpai Nabi. Sebagaimana laki-laki tadi, Ma'iz bin Malik datang jumpa Nabi, mengaku. Bukan tertuduh, bukan ditangkap, tapi dia datang sendiri sebagaimana wanita ini. Atat Rasulullah SAW faqalat, lalu dia mengatakan, inni zanait, sesungguhnya saya telah berzina. Datang mengaku, sesungguhnya saya telah berzina. Kata Imran, wahiya hubla, dan ketika dia datang itu dia dalam keadaan mengandung. Sebagaimana tegaskan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang lain, yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Saya hamil lantaran zina. Itu pengakuannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini dia mengatakan inni zanaitu, saya telah berzina. Kata Imran, wahiya hubla, dan dia sedang mengandung. Jadi kandungan tadi disebabkan oleh perzinahan, bukan karena pernikahan. Fadafa'aha ila waliyiha, maka wanita ini dikembalikan oleh Nabi kepada walinya, keluarganya, kepada orang tuanya, kepada yang bertanggung jawab mengurusinya. Faqal, kata Nabi kepada mereka, ahsin ilaiha, rawat dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini biha, bila nanti dia selesai melahirkan, datang atau bawa dia kepada saya. Falamma wada'at ja'a biha, ketika wanita ini sudah melahirkan, maka datanglah walinya membawa dia kepada Nabi. Fa amara biha, maka Nabi menyuruh, fasukkat 'alaiha thiyabuha, dililitkan, digulung badannya dengan ketat, dengan kuat, bukan dengan ketat tapi dengan kuat pakaiannya, agar tidak tersingkap nanti ketika dilempar. Ya, ketika dirajam maka dipakaikan pakaian yang terikat erat dengan badannya. Thumma rajamaha, kemudian Nabi pun menetapkan hukum rajam untuk wanita ini. Thumma shalla 'alaiha, setelah selesai dirajam dan dia meninggal karena dirajam sampai mati. Ya, setelah selesai Nabi pun menyolatkannya. Thumma shalla 'alaiha, ini dalilnya. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolatkannya. Ya. Faqala lahu Umar bertanya kepada Nabi radhiyallahu an, atusalli 'alaiha wa qad zanat? Apakah engkau menyolatkannya juga sementara dia sudah berzina? Pertanyaan bisa jadi keheranan dari Umar bin Khattab, atau mengacu kepada kisah yang lain yang Nabi tidak menyolatkannya. Mungkin saja dipahami karena dia berzina tidak disolatkan. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad tabat, ini yang luar biasa, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat,
taubatan dengan taubat, lau kusimat, nilainya andai dibagi-bagikan, nilai taubatnya itu dibagi-bagikan, baina sab'ina min ahli madinati, di antara 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, akan berlebih, akan tidak akan berkurang, akan cukup nilai taubat tersebut dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang ketika itu orang-orang mulia. Di situ ada Rasulullah SAW, ada orang-orang mulia, ya. Masih tersisa, masih cukupnya taubat tersebut, saking banyaknya, saking tinggi dan besarnya nilai taubat wanita tersebut. Kemudian kata Nabi kepada Umar dan juga kepada kita semua, wahal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla, apakah engkau dapati nilai taubat yang seutama dari ketika dia merasa nyaman, tenang dengan ruhnya, dengan jiwanya untuk Allah. Dilepaskan ruhnya, memilih mati dengan pasrah, dengan penuh kebahagiaan untuk berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Tanpa dosa. Apalagi yang lebih mulia, lebih utama daripada memilih untuk mengorbankan ruh, memilih mati karena Allah, karena takut, karena cinta, karena ingin berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Mana yang lebih mulia daripada itu? Kata Nabi SAW. Ya, nah ini pujian Nabi untuk wanita ini, dan Nabi dalam hadis ini menyolatkan wanita ini. Ya. Sementara di hadis Jabir tentang Ma'iz, Nabi tidak menyolatkan. Intinya permasalahan ini menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah orang yang meninggal disebabkan hukum rajam disolatkan atau tidak. Hal ta'liq. Ya, tidak ada. Tetapi jelas ya permasalahannya khilafiyah. Apakah disebabkan ada perbedaan antara wanita dan laki-laki, atau memang ya Nabi SAW mengkhususkan yang ini atau tidak. Yang jelas ini adalah permasalahan yang berselisih pendapat para ulama, dan dalilnya juga ada untuk kedua pendapat tersebut. Wabillahi taufiq. Bila ada dua hadis yang mana kedua-duanya sahih, karena kedua-dua hadis ini sahih. Yang pertama muttafaqun alaih, yang satu diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Ya. Selain dari Nasa'i, ya. Berarti kedua-duanya sahih. Masuk dalam pembahasan tentang bagaimana cara mengkorelasikan dua nas yang bertentangan, terutama di antara hadis yang sama-sama hadis Nabi SAW dan kedua-duanya sahih. Ya, kedua-duanya sahih. Nanti para ulama melakukan beberapa opsi. Yang pertama adalah menggabungkan, ya, dengan cara memahami kedua hadis itu dengan pemahaman, ya misalnya yang laki-lakinya tidak disolatkan karena memang laki-laki tidak disolatkan bila meninggal karena dirajam, sementara perempuan disolatkan. Jadi dibuatkan takwil untuk kedua hadis tersebut dan kedua-duanya diamalkan. Ya. Yang kedua caranya, opsi kedua adalah tarjih. Melihat dari sisi kekuatan hadis. Jadi antara cara mentarjih itu kekuatan hadis.
Kalau dari sisi kekuatan jelas ya bahwa hadis pertama yang tidak menyolatkan itu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sementara hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Dari sisi kekuatan kesahihan hadis, maka muttafaqun alaih lebih kuat daripada diriwayatkan oleh Bukhari saja atau Imam Muslim saja. Karena urutannya begini. Hadis saya itu yang pertama yang tertinggi muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian tingkatan yang keempat yang sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu tingkatan hadis sahih. Yang pertama muttafaqun alaih dikeluarkan Bukhari Muslim. Yang kedua hanya Bukhari saja. Ini jumhur ulama muhadditsin berpendapat demikian. Kemudian Muslim saja. Kemudian yang keempat yaitu hadis sahih sesuai dengan persyaratan kesahihan hadis, cuma tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau dari sisi itu maka yang rajih tidak disolatkan. Karena yang kuat hadis Jabir tadi yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Kemudian opsi ketiga adalah melihat kalender hadis. Ya, melihat kalender hadis. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Ya, bila diketahui kalendernya, diketahui ada yang lebih dahulu dan ada yang terakhir dari kedua hadis tersebut, maka yang dipilih yang terakhir. Dijadikan dia sebagai nasikh, penghapus, sementara yang lebih dahulu mansukh. Ini diantara opsi yang dilakukan para ulama bila ada hadis antara dua hadis yang kedua-duanya sahih, pertentangan atau kontradiksi, wallahu a'lam. Ya. Wajadta tarjih? Baik. Kita lanjut bab yang ke-65 65. Qala rahimahullahu ta'ala as-salatu 'ala man yahifu fi wasiyatihi. Ini masalah yang lain ya. Jenazah orang yang berlebih-lebihan dalam memberi wasiat. Jadi hartanya dibuatkan untuk wasiat sebanyak-banyaknya, sementara untuk ahli waris tidak ada. Apakah orang tua yang seperti ini nanti ketika meninggal disolatkan jenazahnya? Ya, dalam bab ini menunjukkan tetap disolatkan. Menyolatkan jenazah orang yang semena-mena hafayahifu, berlebih-lebihan dalam menunaikan atau menyampaikan wasiat. Maksudnya wasiat harta. Wasiat harta. Dan ini kaedahnya adalah hadis Nabi kepada salah seorang sahabat. Kalau tidak salah Sa'ad atau yang lain ya, Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lain, ketika dia sakit dan bertanya kepada Nabi, bolehkah saya mewasiatkan harta saya separuh? Bagi dua, separuh untuk ahli waris, separuh atau semua. Yang pertama kata Nabi SAW, jangan. Kemudian diberinya separuh, kata Nabi jangan. Lalu dia mengatakan, bagaimana dengan sepertiga? Kata Nabi SAW, nggak apa-apa, tapi itu juga sudah banyak. As-sulusu was-sulusu katsir. Jadi maksimal yang masuk dalam kategori boleh sepertiga dari harta. Ini sudah luar biasa. Bahkan semua harta diwasiatkan sementara ahli waris tidak punya apa-apa. Makanya Nabi dalam hadis tadi, hadis tentang sepertiga itu pun sudah banyak. Nabi mengatakan, antada'a warasataka aghniya khairun laka min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu berlebih-lebihan, berkecukupan dengan harta warisan, lebih utama daripada engkau tinggalkan mereka tanpa memiliki apa-apa lalu mereka nanti minta-minta. Karena orang tuanya menghabiskan hartanya untuk wasiat. Makanya Nabi memberikan patokan luar biasa agar harta itu didapatkan bahagian oleh ahli waris. Yang meninggal dalam keadaan berwasiat dengan semua harta, apakah disolatkan? Padahal dia sudah semena-mena. Dalam bab ini nampaknya Nasai mengarah bahwa disolatkan, karena dia mengatakan as-salatu ala man yahifu fi wasiyatihi. Kita baca hadisnya 1065.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم بن منصور وهو ابن زادان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. Hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala an kembali dibawakan oleh Nasa'i tentang kasus yang lain, ya, tentang wasiat dan warisan. Kata Imran radhiyallahu an, anna rajulan, ada seorang laki-laki, a'taqa, membebaskan, ya, membebaskan 6 mamlukina lah inda mauti, 6 orang budaknya dia bebaskan ketika hendak meninggal. Jadi diwasiatkan budak saya yang 6 itu wasiat nanti bebas setelah saya meninggal dunia. Jadi tidak punya anaknya lagi, tidak punya ahli waris. Kalau dia sudah bebas berarti tidak lagi budak. Walam yakul lahu malun ghairahum, dia tidak punya harta warisan kecuali mereka berenam. Ini menunjukkan bahwa budak itu harta, bahkan diwariskan. Ya. Manusia yang statusnya budak, harta milik, boleh diperjualbelikan dan bahkan menjadi harta peninggalan, warisan. Nah, orang ini meninggal dan berwasiat bahwa 6 orang budaknya itu bebas setelah dia meninggal sebagai wasiat, dan dia tidak punya warisan kecuali mereka berenam. Ya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai berita tentang wasiat yang berlebihan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faghadiba min dzalik, Nabi SAW marah, Nabi SAW murka. Waqal, sampai Nabi mengatakan, laqad hamamtu an la usalliya alaih, saya telah berazam, berkeinginan kuat untuk tidak menyolatkannya. Dari sinilah ada indikasi tidak disolatkan. Ya, ada indikasi dalil tidak disolatkan jenazah orang yang semena-mena dalam menyampaikan, dalam memberi wasiat sehingga tidak ada tersisa dari hartanya untuk ahli waris. Nabi SAW mengatakan, saya telah berkeinginan kuat untuk tidak menyolatkannya sebagai ancaman. Kemudian karena dia belum meninggal atau mungkin sudah meninggal, Nabi SAW berbuat keputusan tentang wasiat tadi. Summa da'a mamluki, Nabi SAW memanggil, menghadap kepadanya semua budak-budak yang tadi sudah dinyatakan bebas oleh tuannya. Fajazza'ahum 3 ajza, 6 orang dibagi 3, jadi 2. Ini nanti sesuai dengan apa? Dengan hadis yang tadi kita katakan, 1/3 itu pun sudah terlalu banyak. Dibagi 3 mereka, jadi 2. Summa aqra'a bainahum. Jadi Nabi SAW tidak menetapkan mereka mana yang dibebaskan, mana yang tidak. Ya. Nabi SAW mengundi. Dibagi 3, dibuatlah undian, dituliskan nanti undiannya kata bebas, kata tetap budak atau warisan. Nah, dia pungutlah atau diambillah undian tadi oleh mereka masing-masing, 3 kelompok tadi. Lalu keluarlah undiannya untuk mereka yang berenam ini dan 3 kelompok. Mana yang bebas, mana yang tetap sebagai budak dan harta waris. Fa'ataqathna ini 2 orang yang keluar undiannya sebagai yang dibebaskan sebagai untuk menetapkan wasiat tuannya tadi, dan yang sisanya tetap jadi warisan budak. Ya, itulah cara Nabi SAW menyelesaikan perkara tadi. Dan warisan tetap seperti dalam kaidah 1/3. Wasiat.
wasiat tetap seperti yang kaidah tadi, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan itu maksimal. Mereka lah yang jadi yang bebas, sementara sisanya tetap budak dan menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Ya. Dan dalil dari hadis ini adalah pernyataan Nabi tadi, laqad hamamtu alla usalliya alaihi. Menunjukkan ada indikasi tidak disolatkan sebagai ancaman orang terhadap orang yang semena-mena ketika berwasiat. Semua harta diwasiatkan dan sementara ahli waris tidak punya apa-apa, tidak dapat bagian apa-apa. Dan ini semena-mena dan ini dibenci oleh agama. Ya, apalagi dengan tujuan untuk menyengsarakan ahli waris. Ya. Ahli waris itu bukan anak saja, ada saudara, orang tua, ya, dan seterusnya. Wallahu taala alam. Jadi bab ini memberikan catatan bahwa jangan sampai semena-mena dalam mengeluarkan wasiat terhadap harta yang ditinggalkan, sehingga tidak ada bagian untuk ahli waris. Ini menunjukkan bahwa dia adalah dosa. Kenapa dosa? Nabi SAW menyatakan ancaman untuk tidak menyolatkan. Kemudian yang kedua, wasiat tadi dibatalkan oleh Nabi dengan keputusannya dan dibalikkan wasiat itu kepada ketentuan agama, yaitu sepertiga. Wallahu a'lam. Ya. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pelajaran yang akan datang seputar siapa yang disolatkan dan siapa yang tidak disolatkan. Ada beberapa bab ke depan tentang menyolatkan jenazah, ya, yang sudah kita pelajari. Jenazah anak-anak disolatkan, itu sepakat para ulama. Kemudian syuhada khilaf. Kemudian orang yang meninggal karena dihukum rajam khilaf juga. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan berlebih-lebihan dan semena-mena dalam berwasiat tetap disolatkan, karena hanya sebatas ancaman dari Nabi SAW. Wallahu alam. Nanti akan ada yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.